Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nungguin penceramah inti kita Bibanul Mahbub Bib Muhammad bin Usman Syahab, tungguin ya Bu, tungguin ya Bu. Habibnya ganteng, putih ganteng lah pokoknya. Aura jauh kalah sama saya dikit, saya dikit dia banyak ya. Yang saya cintai keluarga besar pengurus Mushola Al Ikhlas, dan yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah tadi kita sama-sama ikuti pembacaan maulid Ustaz Sarakal, duduk bersama kita, diri bersama kita Habib Al-Mahbub Habib Zaki bin Abdurrahman bin Talib Al-Qas mata'anallah bituri ayatih. Tadi yang bareng sama saya Habib juga Bu, Habib Zaki bin Abdurrahman bin Talib Al-Qas. Sengaja dari rumah saya ajak, Bib antum jangan pakai imamah, jangan pakai jubah Bib, biar orang nggak tahu. Kan kita mah sekarang ngeliat casing ya, ngeliat casing pakai imamah pakai jubah, masya Allah. Tapi banyak habaib yang nggak pakai jubah, nggak pakai imamah, tapi ilmunya itu masya Allah. Jadi kalau casing mah gampang dibeli Bu ya, casing gampang. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para guru-guru kita Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiat. Terkhusus yang saya hormati sahabat saya tim hadroh, mudah-mudahan kalian semua masuk surga. Hadroh-hadrohnya biar ramai di surga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sambil menunggu Habib Muhammad bin Usman Syahab, dikit yang ingin saya sampaikan. Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia besar yang dibesarkan Sang Maha Besar, manusia mulia yang dimuliakan Sang Maha Mulia. Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Tong, Neng, taruh HP lu, HP bayar lu, taruh. Ngomong dulu, dengerin. Ya kalau kagak diginiin pada sepi. Iya, udah hujan 9:30, perut udah lapar. Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Sayyidina Abdullah bin cinta doang lu Bu, kagak keturunannya kagak hafal. Kalau orang dulu yang namanya cinta pasti tahu nama bapaknya, nama engkongnya, itu namanya cinta. Ada buktinya nama cinta. Setiap percintaan itu pasti ada bukti. Tidak ada bukti maka bohong dan dikatakan cinta itu adalah dusta. Benar apa benar? Bapaknya Sayyidina Muhammad adalah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Sayyidina Abdullah pada zamannya saat itu belum menikah dengan Sayyidah Aminah, itu tampannya luar biasa. Ini Sayyidina Abdullah tampannya luar biasa. Itu di Mekah tidak ada yang menyaingi ketampanannya Sayyidina Abdullah. Pada saat itu semua wanita di situ mencintai Sayyidina Abdullah. Dan ternyata banyaknya wanita yang mencintai Sayyidina Abdullah. Entah kenapa Sayyidina Abdullah menikahi Sayyidah Aminah binti Wahab. Itu ketika Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah, 100 wanita di saat itu sakit parah bahkan sampai gila, dan 70 meninggal dunia karena Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah. Berarti tampannya luar biasa nih Sayyidina Abdullah. Kita ada nggak kira-kira begitu? Ada nggak kira-kira? Ini Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah. Itu wanita 100 wanita, 100 wadon pada gila Bu. Pada gila. Terus 70 pada meninggal. Masya
Masya Allah di ketampanannya Sayyidina. Tapi luar biasa ketika Sayyidah Aminah mengandung baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu ketampanan daripada Sayyidina Abdullah hilang begitu saja. Ketika Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah, ketampanan Sayyidina Abdullah hilang. Kemana ketampanan itu Sayyidina Abdullah? Ketampanan Sayyidina Abdullah adalah atas nur dan percikan daripada yang dikandung oleh Sayyidina Aminah. Berarti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di 2 bulan Sayyidah Aminah mengandung daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wafat ayahnya. Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah. Tadi dibacain kan ya sama tim hadir. Itu ketampanannya lari, tidak ada daripada Sayyidina Abdullah. Maka lahirlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan oleh Sayyidah Aminah di malam pertama, di bulan pertama. Sayyidina Aminah bertemu dengan siapa di situ? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Ketemu dengan siapa Sayyidah Aminah? 1 bulan kandungan Sayyidina Muhammad, Sayyidah Aminah dalam mimpi bertemu dengan siapa? Inilah kita yang dikatakan cinta dengan Nabi Muhammad, tetapi kita tidak tahu cerita dan kisah riwayat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sedikit yang akan saya sampaikan nanti, mudah-mudahan dapat timbul kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Biarin bocah mah bercanda, biarin. Bocah mah bercanda, biarin, namanya bocah. Lari-larian bocah mah biarin, kecuali kali ibu lari-larian bolak-balik. Mana suara? Orang udah biarin be bocah mah. Emang kalau kagak ada bocah kagak rame. Biarin aja. Apalagi bocah lagi main di musola. Ya, jangan diomelin. Bocah sholat di musola, jangan diomelin. Di kampungan saya begini, lu pulang baik. Lu bercanda mu di sini, pulang baik pulang. Jangan. Pulang tuh bocah. Emang apa pulang tong? Saya diomelin sama orang musola. Ntar dia orang mau ke musola lagi. Biarin baik, namanya juga bocah bercanda. Ya, biarin lari-larian, bocah namanya. Coba bapak sama ibu lari-larian. Orang apa kali ya? Lanjut. Itu di bulan pertama Sayyidah Aminah di dalam mimpi bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Di bulan kedua bertemu dengan Nabi Syed alaihissalam. Dan sampai dengan di bulan ke-8 itu Sayyidah Aminah bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Masya Allah, berarti kandungan daripada Sayyidah Aminah dijaga begitu jaga. Karena siapa? Karena di dalam perut Sayyidina Aminah ada manusia yang mulia yang akan lahir, yang akan menjadi pemimpin di akhir zaman. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ketika Nabi Muhammad dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan, sudah berada dalam sujud dan mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang diucapkan daripada Sayyidina Muhammad? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu keluar dari mulut baginda Nabi Muhammad dalam keadaan sujud dan sudah dalam khitan. Berarti manusia mulia. Kenapa Nabi Muhammad ketika dilahirkan sudah di khitan? Coba deh kira-kira. Ini yang bunyi dimatiin aja bang, yang ada kresek-kreseknya. Kenapa coba Sayyidina Muhammad ketika dilahirkan sudah di khitan? Ada yang tahu jawabannya kira-kira? Jawabannya adalah Allah tidak ingin hambanya yang bernama Nabi Muhammad ini, kekasihnya, ketika nanti manusia besar diakui oleh siapapun. Contoh, kalau lurah nih, lurah, camat atau bupati, yang tukang nyunatinnya ada masih. Apa kata tukang sunatnya? Bu saya menjadi lurah sekarang ya. Pan di rumah itu gue yang nyunatin. Itu Allah nggak mau seperti itu. Karena Allah melahirkan dan mengeluarkan Sayyidina Muhammad sudah dalam keadaan begitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Siapapun yang bergandengan dan berdekatan dengan Nabi Muhammad
dia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin apa? Ustadz, bagaimana ketika kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad, ingin mengenal Nabi Muhammad, ingin mencintai Nabi Muhammad, dan ingin dicintai oleh Nabi Muhammad? Maka Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ya Muhammad, namamu aku akan jadikan sebutanku. Siapa saja mereka yang menceritakan tentangmu, maka sama saja mereka telah menceritakan tentang aku. Dan siapa saja mereka yang mencintaimu wahai Muhammad, maka sama seperti dia mencintaiku. Jadi kuncinya adalah ketika kita ingin dicintai oleh Allah dan ingin mengenal Allah dan ingin mencintai Allah, maka satu kuncinya yaitu cintai Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana dalam hadis dalam Quran dinyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Ketika kau mencintai aku, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah memberikan ampunan kepadamu. Masya Allah. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, cintai Nabi Muhammad. Dalilnya Allah ya Muhammad. Dalilnya Allah Muhammad. Lalu bagaimana Ustadz dalilnya Muhammad? Dalilnya Muhammad adalah para wali-waliullah. Dalilnya Muhammad adalah Ahlul Bait Rasulullah, keturunan Rasulullah. Dekati wali-waliullah, maka kau akan mengenalku, kata Nabi Muhammad. Dekati para keturunanku, maka engkau akan mengenalku. Jadi kita malam ini duduk bersama Ahlul Bait, bersama dengan keturunan Rasulullah. Insya Allah kita akan mendapatkan daripada nazrah pandangan Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi tadi kita pas Mahalul Qiyam udah bareng dengan Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Attas. Saya yakin dan saya percaya kita mendapatkan nazrah khususiyah, mendapat pandangan langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang diperingati kan maulid bapaknya, maka anaknya kita kagak undang, masa keturunannya kita nggak bilangin, gimana coba? Maka sedikit saja, satu bayi yang baru dilahirkan itu Ahlul Bait itu lebih baik daripada 1000 ulama, bahkan daripada 40.000 ulama. Bayi baru dilahirin itu keturunan Rasulullah, Ahlul Bait baru dilahirin, padahal itu lebih baik, lebih afdol. Masya Allah. Dan siapapun yang bergandengan dan berdekatan dengan Nabi Muhammad, saya sampaikan sekali lagi, dia akan selamat dunia dan akhirat. Bagaimana Ustadz bisa memberikan contohnya? Ketika Rasulullah Muhammad SAW di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, itu di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling tinggi, Rasulullah Muhammad SAW berhadapan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang mampu ke tempat tersebut. Malaikat Jibril pun tidak kuat dan tidak sanggup menengani daripada Rasulullah. Ini yang membuat malaikat Jibril aneh, bukan Rasulullahnya bu, tetapi sendal Rasulullah Muhammad SAW. Ini sendalnya Nabi Muhammad berada di tempat yang paling mulia, menghadap kepada Allah. Dia selamat, dia nggak kebakar. Kenapa? Karena dia berdekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sendal doang ngikutin Nabi Muhammad, dia selamat. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang katanya cinta dengan Nabi Muhammad? Nggak apa-apa kita datang maulid, bari kekipasan, bari selonjoran, ya bari senderan udah berapa kali balik, tangan kaki udah selonjor kemari-kemari, udah asam urat, masya Allah. Ada yang di sini yang asam urat ada? Kan saya pernah bilangin kan ya, asam urat obatnya kan ya. Apa Anda? Rexona. Asam ketek aja hilang, apalagi asam urat. Ini Habib mana ini belum nyampe-nyampe. Urutnya beda ini Bang Suhada ini. Orang saya suruh datang doang, suruh ceramah, nggak apa-apa sih, yang penting punya saya udah dilem.
mana ditinggal lagi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam yang mulia ini kita hadir di tempat majelis maulid ini. Tiada lain tiada bukan, kita semua adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena keindahan yang tadi saya sampaikan pertama, Sayyidah Abdullah tampannya luar biasa. Bagi bapak-bapak, remaja-remaja, anak hadroh khususnya, dan remaja-remaja kita yang belum pada nikah, kalau engkau mencintai Rasulullah, maka ketampananmu berlipat-lipat. Masya Allah. Ini anak muda nih yang cinta dengan Nabi Muhammad, berlipat-lipat ketampanannya. Bagi bapak-bapak juga, bapak-bapak yang sudah punya istri, ketika cinta dengan Nabi Muhammad, maka ketampanan bapak-bapak berlipat-lipat. Sampai-sampai istri bapak cemburu karena tampannya melebihi, karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Bener apa bener? Enggak, tampan aja bini cinta banget ya Pak? Iya, orang cuma numpang ngopi doang diteleponin mulu. Ribet banget kayaknya. Teleponin mulu, diteleponin. Ada di sini yang begitu. Besok kalau main jangan bawa HP, boleh bawa HP matiin baik. Emang orang wadon mah kadang pengen tahu bae urusan orang lanang. Orang keluar cuma numpang ngopi doang, numpang ngopi diteleponin mulu. Alasannya apa? Anak nyari ini. Padahal mah di rumah kita orang diapa-apain Pak, orang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya hanya ingin menceritakan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Ada salah satu seorang Yahudi, bahkan pendeta ini satu pendeta ingin berjumpa dengan Rasulullah. Pendeta ingin bertemu dengan Rasulullah, bahkan ini pendeta mati di depan makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu si pendeta membaca kitab orang Yahudi, kitab apa namanya? Orang tahu lagi baik dah. Hah? Orang tahu ya? Makanya baca buku sejarah Bu. Jangan nonton SCTV mulu. Nonton SCTV mulu. Jam 3 lagi mulainya sekarang. Tadi kan habis itu tuh. Dalam apa? Love Story ditonton. Ada yang nonton di sini ada. Iya, mana gara-gara si Anita rese banget itu. Katanya si Maudi bukan anak kandungnya Argadana. Saya emang nggak nonton, bini saya yang nonton. Tapi akhirnya tuh Maudi nikah lagi Beb sama si Ken. Iya, enggak, saya emang nggak nonton. Itu giliran pas mau nikah si Anita datang. Tahan nama Wilan, lu jangan ngomong apa-apa, lu gua kasih 2M. Kagak, saya kagak nonton Beb, sekelebatan doang. Iya, cuman si Vanessa ini lagi dicari-cari sama si Andi nih. Ya, lagi dicari-cari, siapa yang bisa nemuin Vanessa dikasih 20 juta. Emang rada centil juga si Vanessa, udah tahu punya cowok, udah punya suami ganteng banget, si Rama pakai pacaran lagi. Nah, jadi ngapa cerita sinetron sih? Saya emang gak nonton Bu, cuman bini saya nonton, saya temenin gitu. Saya bilang, lu mau tahu nggak muda gua dulu kayak gimana Neng? Emang kayak gimana Bang? Itu mirip sama si Ken, mirip dikit. Ini orang Yahudi, pendeta baca kitab Taurat, di lembaran pertama ada nama Ahmad, disobek tuh kitab. Lembaran kedua ada nama Ahmad lagi, disobek tuh kitab. Sampai ke lembaran ketujuh ada nama Nabi Muhammad. Ini si pendeta penasaran, ini manusia siapa? Kok ada namanya di kitab Taurat? Maka si pendeta ini kumpul dengan para pendeta-pendeta yang lain. Kumpul, musyawarah dah. Pendeta, gue pengen nanya ini Muhammad siapa ya? Kata nih orang Yahudi. Lu jangan nama dia. Jangan nama dia. Ketemu aja lu orang bisa ngelupain. Ketemu aja lu nggak bisa ngelupain. Ini gue pengen tahu di dalam kitab ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri Muhammad ini, wajhi nazra ila nur ala nur. Wajahnya bercahaya, bahkan cahayanya di atas cahaya. Ini seorang pendeta penasaran dia. Akhirnya pergilah dia ke kota Mekah. Itu di perjalanan bertemu dengan Salman Al-Farisi. Tahu Salman Al-Farisi? Tahu? Udah nggak tahu bilang aja nggak tahu, jangan pura-pura pakai. Kalau tahu saya kasih tebakan, cari di Google.
Yang bisa jawab saya hadiahin umroh bareng. Saya bayarin umroh. Duitnya kasih saya, ntar gue yang bayarin. Salman Al-Farisi. Ini kata si Yahudi, kata si pendeta. Hal anta Muhammad? Apakah engkau Muhammad? La. Lasta ana Muhammad. Bukan, aku bukan Muhammad. Ini si pendeta penasaran, Bu. Kalau bahasa kitanya mah orang kereonya bilang begini, oh enggak, pokoknya lu Muhammad tuh mah. Orang mau kalau percaya sih lu mah Muhammad udah. Tetep gua bukan Muhammad. Ngapa orang ngerti bahasa dibilang lu bukan Muhammad aja udah ngerti banget. Bahasa kita begitu. Di sana mah enggak begitu, Bu. Ini mah saya biar gampang aja, kalau saya pakai bahasa Arab ibu nggak ngerti, bapak nggak ngerti. Makanya bahasa kita aja dah. Nah, sekarang begini aja, emang apa lu nyari Muhammad? Gua pengen masuk Islam. Gua pengen masuk Islam. Kata Salman Al-Farisi di dalam hati begini. Nih kalau gua bilang Muhammad sudah meninggal, dia pasti balik lagi nih. Nggak mau masuk Islam. Oh kalau begitu gini aja dah. Ayo pendeta ikut saya ke rumah mantunya. Siapa mantunya Nabi Muhammad? Lu kan nangis, bocah mah. Geben aja. Lagi bercanda, bocah mah berantem nih hari, ntar 2 jam sejam juga akur lagi. Namanya juga bocah. Kadang emaknya sama babanya repot. Orang bocah mah udah akur, emang babanya masih pada berantem. Ini orang kreo, lagu Bunyamin kan begitu. Anak udah pada akur, kita masih pada ribut. Lu bercanda situ diam. Tuh, segala pocket B direbutin. Emang lu orang punya? Tuh kan nangis. Ini punya siapa emang? Ya, minjem ya, minjem mah balikin. Apa-apa dah gua mah, masih nungguin Habib. Yang penting punya gua mah dilem. Tambahin, soalnya gua di sini bukan mau ceramah, tadinya mau datang doang, disuruh ceramah. Biarin. Udah datang kayaknya tuh. Tala'al badru alaina min sani. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Usman Syahab. Bareng-bareng Bu, bareng-bareng Pak. Kita bareng-bareng semuanya baca. Tala'al badru ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum natasyarraf Habiban al-Mahbub Habib Muhammad bin Usman Syahab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat afiat. Nabi Muhammad. Bu, terusin jangan. Agak ini gua rada keki habis dateng. Ketampanan gua hilang. Terusin jangan. Itu adalah trik tadi kan tola'al badru biar pada diri semua. Itu adalah trik biar gua bisa minum. Lu selawatan gua minum. Ya tukang ceramah bagaimana kayak akalnya. Ya udah jangan ngeliatin Habib aja. Tadi ada gua ngeliatin gua loh. Maaf ya Habib ya. Habib Muhammad bin Usman Syahab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau keadaan sehat afiat. Beberapa kali saya bareng beliau, cuman beliau mah nggak kenal saya, tapi saya kenal beliau. Ya. Beliau adalah guru tetap daripada Maulid Arba'in yang diselenggarakan oleh Majelis Al-Ittisal. Beliau selalu hadir, baca kitabnya beliau. Saya bilang bener kan, gantengnya sama saya beda dikit kan? Ya beda dikit, gua bilang dia banyak, gua dikit. Ibu-ibu rese Beb, di sini mah Beb. Kalau nggak digini dia pada ngantuk Beb. Maaf Beb ya. Langsung tadi pendeta ketemu dengan Salman Al-Farisi. Akhirnya diantarkan ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu pendeta melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Itu kata pendeta, "Lanta Muhammad? Apakah engkau Muhammad?" Aku bukan Muhammad, aku menantunya. Masih orang percaya nih pendeta. Orang pokoknya lo Muhammad. Wajah lo bercahaya. Lu ngapain tong? Mau foto? Nah, kalau mau foto bilang-bilang. Takutnya kalau foto gue lagi mangap, itu nurunin pasaran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau foto Habib bilang-bilang. Takut Habib lagi mangap, ke foto. Lu mau foto? Apa lu goro-gorin gua doang kali ya? Padahal mantar dihapus. Ya. Orang sini mah banyak gorohnya, Bib. Mau foto nggak? Suruh malu apa suruh lu nih? Udah, lanjut. Udah ada Habib. Saya mah cuman tayamum doang. Kalau tayamum, kalau udah ada air maka tayamumnya batal. Jadi saya ceramah, saya mah batal. Saya mah orang ceramah orang. Saya mah ngedongeng aja. Itu pendeta ngeliat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya engkau Muhammad, engkau Muhammad. Aku bukan Muhammad, aku menantunya. Aku Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Aku ingin bertemu kepadanya. Itu kata Sayyidina Ali, bingung juga beliau. Baik, kalau kau ingin masuk ke dalam agama Islam, aku temukan kepada putrinya, yaitu Sayyidah Sayyidah Fatimah Zahra binti Muhammad. Itu ketika bertemu dengan Sayyidah Fatimah, si pendeta diambilkan jubah daripada jubahnya Rasulullah. Jubahnya Rasulullah diambilkan oleh Sayyidah Fatimah, dipakaikan oleh si pendeta tersebut. Setelah memakai jubah itu, si pendeta nangisnya luar biasa. Nangis luar biasa sambil bicara kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, antarkan aku ke makam ayahmu. Aku ingin berziarah di depan daripada makam ayahmu, yaitu Sayyidina Muhammad SAW." Datang nih si pendeta ziarah ke makam Rasulullah. Setelah sampai di depan makam Rasulullah, si pendeta itu lalu si pendeta itu tadinya diri di depan makam Rasulullah, lalu duduknya saya contohin duduknya ya. Ini gue contohin doang. Nih begini duduknya nih. Di sebelahnya ada Sayyidina Ali. Kan lumayan gue bisa duduk nih. Gak enak ada Habib. Pokoknya trik gimana kayak yang penting gue bisa jalan aja. Itu di depan makam Rasulullah didampingi dengan Sayyidina Ali. Itu si pendeta bicara dalam hatinya, "Wahai Muhammad, aku ini adalah pencintamu. Aku ingin bertemu kepadamu. Tapi ternyata kau telah tiada. Maka buktikan bahwasannya aku ingin bertemumu. Walau tidak bertemu di dunia, aku ingin bertemu di alam barzah, dan aku ingin bersamamu ya Muhammad." Seketika itu si pendeta tertidur. Kata Sayyidina Ali begini, ini jangan-jangan nih orang capek kali ya, jauh-jauh datang kemari dia tidur. Dibangunin tuh sama Sayyidina Ali, "Bang, bangun bang. Bang, bukan bang tapi di sono mah, bang, bangun bang." Ternyata itu pendeta di depan makam Rasulullah. Dia menghabiskan napasnya dan terakhir meninggal di depan makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si pendeta belum pernah yang namanya baca syahadat, belum pernah baca qulhu, baca yasin dan sejabanya, belum pernah ibadah kepada Allah. Tetapi si pendeta membawa kecintaan dan kerinduan dengan Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka hari itu terbayar sudah. Si pendeta meninggal di depan makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dibisikin, tenang. Ya. Itu. Jadi membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai ahlul baitnya Nabi Muhammad, cintai keturunan Nabi Muhammad, maka kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya dikit saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya untuk diri saya, umumnya untuk kepada para jamaah. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon ridho khusus kepada Habib Muhammad Usman Syahab. Mudah-mudahan saya diridhoin, saya dimaafin, dan saya pengen diaku oleh umat baginda Muhammad SAW bersama barisan beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah.
Apabila ada kata yang kasar, karena saya makhluk kasar, saya bukan makhluk halus. Sekali lagi saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma salam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.